sahabat-sahabat, kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang memetik daun ubi jalar atau sering orang menyebutnya ketela rambat itu ya. Daun ubi jalar ini bisa dimanfaatkan untuk sayur, bisa dibikin sayur bobor, bisa juga dibikin untuk pecel dan lain-lain. Jadi banyak sekali manfaatnya yang diambil dari tanaman ubi jalar ini, yang selain daunnya bermanfaat untuk dikonsumsi sebagai sayuran, ini juga ubinya nanti bisa dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi juga bisa. Ini sangat mudah sekali. Cara menanamnya hanya dengan ditanam dalam tanah beberapa bulan, sudah tidak sampai berbulan-bulan, mungkin 1 bulan itu sudah daunnya sudah tumbuh subur seperti ini, tanpa perawatan, tanpa pupuk, tapi sudah subur sekali. Cukup dengan pengairan, ya kadang-kadang diberi air, kadang-kadang ya tidak membutuhkan begitu banyak air sebenarnya itu. Tapi kalau tanahnya tidak terlalu kering banget, tidak perlu disiram berkali-kali. Cara merawatnya tidak perlu seperti tanaman yang lain, perlu pupuk, perlu nutrisi yang lain, perlu obat, tidak perlu. Ini hanya cukup ditanam kemudian tumbuh subur seperti ini. Ditanam, ditimbun dalam tanah. Bisa dari batangnya ini dipetik kemudian diputuskan seperti ini, bisa. Ini bisa seperti ini, di batangnya ini, di sini dipatahkan, kemudian ada sedikit akarnya, kemudian ditimbun dalam tanah, itu juga bisa menjadi individu baru. Selain itu juga bisa menggunakan ubinya itu yang sudah berada di dalamnya, ini belum dipanen ya. Ini masih kurang lebih 3 minggu sudah sekian, ini sudah daunnya lebat sekali, dan hampir setiap 3 hari sekali itu sudah dipetik. Ada beberapa tetangga mungkin yang mau, yang bisa digunakan untuk, yang suka digunakan untuk sayur bobor, itu juga enak, kemudian dipecel juga enak itu ya. Cara memetiknya itu sangat mudah. Kalau terlalu sering kita petik, maka akan tumbuh cabang-cabang di sekitar tempat yang kita petik tadi. Misalkan seperti ini saya petik di sini, saya bisa menggunakan tangan saja tanpa alat, tapi menggunakan pisau juga tidak apa-apa. Ini kotorannya getahnya juga mudah hilang. Ini kalau sudah putus seperti ini, nanti bisa tumbuh bercabang-cabang, jadi tumbuh seperti ini, tumbuh bercabang-cabang seperti ini. Kita petik, nanti di sela-selanya ini ada tunas baru. Jadi sangat mudah sekali untuk berkembang biaknya ubi jalar ini. Bagi teman-teman mungkin yang punya lahan yang tidak begitu luas, bisa di halaman atau mungkin di ditanam di pot itu juga bisa ya. Bisa cepat sekali tumbuhnya ini. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Kita untuk bisa menghemat, tidak perlu berbelanja ke pasar untuk beli sayur-sayuran seperti ini. Daunnya bisa kita manfaatkan untuk sayur, dan juga bijinya nanti bisa kita konsumsi, bisa digunakan sebagai pengganti nasi juga bisa, katanya seperti itu. Dan juga bisa digunakan digoreng, itu ada juga. Bisa bijinya itu digunakan untuk kolak, itu juga ada. Jadi bisa juga digunakan untuk campuran roti. Dari ini ubinya kebetulan belum masih, saya tadi tidak bawa alat ya. Sebenarnya itu di dalamnya sudah ada. Ini warnanya kebetulan ungu, jadi ubi ungu itu sangat lezat sekali rasanya, agak manis, gurih-gurih itu. Cukup cara penanamannya juga mudah. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang lagi santai, tidak ada kesibukan, bisa menanam ubi jalar seperti ini di sekitar pekarangan rumah kalian. Tidak perlu membutuhkan lahan yang luas, dan
media tanam yang bagus, tapi cukup ditimbun dengan tanah sudah menghasilkan tanaman yang subur ini. Tidak perlu pestisida yang banyak ya, tidak ada pestisida sama sekali ini, beda dengan tanaman yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman. Silahkan mencoba menanam tanaman ubi jalar itu di sekitar rumah kalian ya. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe. Terima kasih.